Ayat inti dari khutbah pada hari Sabat ini terdapat di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. In English, Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Kita akan nyanyikan tim song kita, Tuhan bersabdalah padaku. Sama-sama. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Selamat Sabat saudara-saudara. Saya secara pribadi bersyukur pada Tuhan di mana 2 Sabat saya tidak bisa hadir di gereja ini. Pertama adalah ada undangan dari keluarga, dan yang kedua karena ada sesuatu sehubungan dengan istri. Pelajaran kita Sabat ini secara singkat dan secara penuh telah dibawakan oleh The Blessing dengan merdu dan begitu indah. Janji fajar pagi seperti sungai. Terima kasih. Secara pribadi saya rasa ini bukan koinsiden, karena seharusnya yang membawa firman Tuhan pada pagi ini ialah Bapak Pendeta Hutauruk. Tapi karena Sabat lalu saya tidak bisa hadir, sehingga kami gantian. Jadi janji yang dibawakan dengan merdu adalah juga pekabaran yang kita pelajari pada Sabat ini. Waktu kita berjalan dengan baik, itu adalah berkat bagi kita karena kita memuji Tuhan melalui lagu dan juga belajar firman Tuhan. For Cindy, thank you for your short sermon for the kids, because I don't speak English for this sermon. So I think the children get your point, and I myself, I get the point how big the prayer means for all of us. Mari kita buka pelajaran kita sesuai dengan judulnya di sana, ialah Doa Raja Yosafat. Saudara-saudara, mari kita buka pelajaran kita. Itu terdapat di dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 37. 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 37. Doa ini adalah doa di mana kita kadang-kadang harus kita doakan karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita baca dalam ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Neunim. Di sini disebutkan ada 3 yang mau melawan Raja Yosafat. Bani Moab,
Bani Amon, dan orang Neumim. Kalau orang dulu atau raja-raja dulu sudah tahu pasti ini siapa Bani Onam, Bani Amon, siapa Bani Moab, dan siapa apa? Orang Neumim. Saya tidak ahli dalam Alkitab mau membahas mereka-mereka ini. Tetapi coba saya terjemahkan. Kalau dikatakan ini kepada kita sekarang ini, maka datanglah penyakit, datanglah kesusahan, datanglah ekonomi. Saya rasa tidak perlu kita ahli untuk menjawab pertanyaan ini. Tentu kita apa? Akan tahu apa maksudnya itu. Tetapi sebelum kita bahas mengenai hal ini, kita berpikir siapa Yosafat ini? Kenapa dia diserang oleh 3 bangsa yang besar? Mari kita buka pelajaran kita. Di sini terangkan ada 3 yang saya coba baca-baca mengenai Raja Yosafat ini. Saya tertarik yang pertama ialah kembali kepada 2 Tawarikh pasal 17 ayat 3 dikatakan di sana, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan dia tidak mencari Baal-Baal. Ayat yang keempat, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Perintah-perintahnya, di sini ialah perintah-perintah Allah. Yang kelima, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dikatakan dalam ayat ini, ia berkenan di hati Allah, ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Yang keenam dilanjutkan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Tidak usah kita jauh-jauh melihat bahwa Raja Yosafat itu adalah raja yang apa? Ikut perintah Tuhan, raja yang dihormati, dan raja yang apa? Yang kaya. Kalau kita lihat lagi apa yang ditambahkan daripada ayat ini, mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 41. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 41. Siapa sebenarnya Raja Yosafat itu? Yosafat adalah anak Asa, menjadi Raja Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun ia lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ajuba, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang padanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang saya mau tekankan dari 1 Raja-Raja 22 ini ialah ayat 45. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Dari kedua ayat ini kita lihat bahwa Raja Yosafat berkenan di hadapan Tuhan, berdamai dengan siapa? Berdamai dengan Israel. Saudara-saudara, timbul pertanyaan kepada kita, berkenan kepada Tuhan, berdamai dengan manusia, peperangan datang apa? Melawan dia. Dalam ayat 2 dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat,
ini 2 Tawarikh 20, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hajejon Tamar, yakni di En-gedi. Kalau saya terjemahkan kembali ayat 2 ini ialah, bukannya jauh-jauh mereka raja, sekarang sudah di mana? Di En-gedi. Bukan jauh-jauh penyakit itu, sudah ada di keluarga saya, sudah ada di hadapan saya. Kenapa? Saya tahu Tuhan itu baik. Datang orang menyerang saya. Itulah bahasa yang dipakai oleh zaman kita ini. Yosafat menjadi takut. Itu ayat 3. Saudara dan saya, tentu kalau ada sesuatu, saudara juga akan takut. Yosafat sebagai seorang raja, dia sebagai apa? Takut, ya. Kalau kita baca ayat bersahutan tadi, dikatakan dalam Mazmur 83 itu dikatakan, musuhku itu apa? Musuhku itu bersatu hati untuk melawan apa? Melawan umatmu, supaya apa? Menghanguskan. Saudara-saudara, dikatakan di sini, saya takut dengan siapa anak saya ini nanti akan menikah, ya. Sering kita kalau ngumpul-ngumpul di Vesper, ya, kita berbincangkan dengan siapa nanti calon menantu dan calon siapa anak saya. Saya takut kalau saya ini tidak selesai sekolah nanti, anak saya ini tidak takut. Tapi kalau saya takut juga kita, kalau anak saya ini tidak apa, tidak setia kepada Tuhan. Saya takut juga kesehatan istri saya takut juga kesehatan saya takut juga apa, kesehatan anak-anak saya takut juga akan pekerjaan saya takut juga harga bensin naik terus, saya takut juga banyak hal-hal yang kita membuat takut. Sesuatu yang kita tidak tahu membuat kita apa? Gelisah dan takut. Tetapi secara singkat sebenarnya khotbah ini tidak saya teruskan lagi. Jawabannya sudah ada, Pak. 7 mereka tadi sudah hitung di sini. Mereka sudah jawab itu dengan bahasa yang syair yang murni. Ya, saya hanya satu, bahasa saya hanya bahasa sendiri, tidak bisa lagu 2, 2 dan 3 dan 4. Begitu indah lagu itu, seperti fajar yang pagi. Tetapi dalam pelajaran ini dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pelajaran kita yang pertama pada pagi ini ialah, kalau saudara takut, langkah yang pertama ialah kita harus mencari Tuhan. Bukan berarti selama ini saudara dan saya tidak mencari Tuhan, tetapi begitu ada ketakutan pada kita, kita harus membuat langkah yang tekun dalam hati kita bahwa kita harus mencari Tuhan. Bagaimana dia berdoa? Itulah yang kita pelajari pada pagi ini. Kita lanjutkan bacaan itu berkata, ia menerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, untuk menghadapi tantangan itu dibutuhkan teman, dalam hal ini di seluruh Yehuda. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami,
Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ayat ke-7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada kami keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat yang kudus untuk umatmu, kata mereka. Saudara-saudara, dari ayat 5 sampai 6 sampai ayat 7 ini, dia berikan suatu gambaran bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu maha hebat. Dan dikatakan, sudah kamu berikan kepada saya. Kembalikah kita keterjemahkan ini? Bukankah kita sudah apa? Diberkati oleh Tuhan? Bukankah kita telah diberikan ini semua? Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini, sering kita berpikir bahwa Tuhan itu apa? Memberikan yang terbaik bagi kita. Bahasa yang dipakai ialah seperti diberikan kepada Israel dan Abraham. Itu menandakan bahwa dia apa? Allah milik Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan dalam para nabi jilid 3 ini, dalam halaman 162 dikatakan, Yosafat adalah seorang yang gagah berani dan perkasa. Bertahun-tahun lamanya ia telah memperkuat angkatan perangnya dan kota-kota bentengnya. Ia memang telah bersiap-siap untuk bertemu siapa saja lawannya. Namun dalam kemelut ini, ia tidak bergantung atas kekuatan tangan manusia. Bukan dengan angkatan perang yang kuat dan kota-kota benteng, tetapi oleh iman yang hidup kepada Allah Israel. Ia boleh berharap untuk meraih kemenangan atas bangsa-bangsa kafir ini yang menyombongkan kekuatan mereka kepada bangsa Yehuda yang kecil di dalam pemandangan bangsa-bangsa lain. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Tuhan, bahwa Yosafat tidak mau mengandalkan akan kekuatannya sendiri, tetapi dia mau mengandalkan oleh iman yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, kita lanjutkan ayat itu. Dalam ayat 12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara-saudara, pelajaran kita atau firman Tuhan pada begini mengatakan, kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu.
Sering perkataan ini muncul di dalam benak saya. Saya akan coba ini hubungkan dengan teks yang diberikan oleh perawat dengan seluruh saya. Dikatakan surgery start at 1:26. Itulah teks yang pertama. Teks berikutnya ialah surgery preceding as expected. Dan teks yang berikutnya ialah patient sent to recovery room 3:49. Saudara-saudara, saya tempatkan diri saya antara jam 1.26 sampai jam 3.49. Saya seorang, katakan dalam ayat ini, I don't know what to do, but my eyes upon you. Saya tidak tahu mau buat apa-apa, tetapi saya hanya percaya kepadamu. Inilah inti doa yang saya panjatkan di kamar mandi, di restroom, di hospital saat itu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kami bisa kembali dengan selamat atau dengan baik saat itu ke rumah. Kami berterima kasih kepada Pak Pendeta Hutauruk yang telah datang secara khusus mendoakan sebelum operasi berjalan. Dan kami berterima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendoakan supaya berjalan dengan baik. Dan kami berterima kasih juga kepada seluruh teman-teman dan keluarga yang telah datang menjenguk kami di kediaman kami. Karena Tuhan memberkati pelayanan yang sudah diberikan. Di mana saudara dan saya di tengah malam tidak bisa tidur karena ada masalah sesuatu yang tidak saudara bisa jawab, tidak bisa pecahkan. Firman Tuhan berkata pada pagi ini ialah, saya tidak tahu apa yang saya buat, mata saya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Di saat saudara tidak tahu mau bikin apa, sudah firman Tuhan mengajak saudara dan saya pada pagi ini, mata kita harus tertuju kepada siapa? Pada Tuhan. Di saat saudara tidak bisa melakukan pekerjaan yang dikatakan oleh bos, saudara hanya bisa berdoa, saya tidak bisa buat apa-apa Tuhan, mata saya hanya tertuju kepadamu. Pengalaman ini juga sering saya lakukan. Kalau sesuatu pekerjaan yang saya tidak bisa lakukan, saya sering pergi mengatakan kepada teman, excuse me, I have to go to restroom. Ada beberapa kali saya ingat pengalaman saya, kalau saya tidak bisa lagi ke pekerjaan karena sopir berganti-ganti, bos ganti pilih, sering saya harus kembali ke restroom memanjatkan doa di sana. Saya tidak bisa dikatakan, ini nanti berdoa ini di depan bosnya seolah-olah apa? Advent dari mana ini mau berdoa, mau menjawab pertanyaan dari bos. Jadi kadang-kadang saya harus excuse, I'm sorry I have to go to restroom. Ada beberapa kali saya ingat, kalau saya tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan, saya harus berdoa di kamar mandi. Dan inilah doa saya, oh Tuhan, saya tidak bisa tahu bikin apa-apa, tetapi saya hanya mataku tertuju kepadamu. Kiranya Tuhan menjawab bila mana juga saya dan saudara menghadapi hal-hal seperti ini. Kalau saudara tidak hadapi, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mau menusahkan saudara dan umat-umatnya kalau dia bergantung kepadanya. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Nanaya bin Mataya
bin Matania. Ini kalau orang kita ini agak susah namanya ini. Bin Matania, ini kasar kalau orang kita. Ya. Ini ada rupanya, ada apa? Ada orang namanya bin Matania. Seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah mereka dan berseru, "Camkamlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu." Kita berhenti sejenak di situ. Kalau kita baca ayat 14 dan 15 ini, lalu Yahasiel, kalau dikatakan Yahasiel, saya tidak tahu, mungkin harus ahli ini yang mengetahui siapa-siapa ini Yahasiel ini. Saya secara pribadi tidak tahu, saya coba-coba buka juga tidak tahu ini. Saya terjemahkan itu, pertolongan itu Tuhan akan kirim melalui orang kadang-kadang yang saudara tidak tahu siapa. Karena itulah dikatakan apa? Kena roh suci. Dikatakan, hai Yehuda dan juga apa? Yosafat. Bagi kita harus dengar-dengar siapapun yang datang apa? Yang kena roh suci yang dikirim Tuhan kepada kita. Kadang-kadang kita merasa bos atau kita merasa orang kepala di rumah tangga. Kadang-kadang anak itu bisikan pada kita, kadang-kadang kita tidak mau dengar karena kita merasa apa? Saya ini bapak. Demikian juga kadang-kadang kita di gereja, kita ada perasaan apa? Oh, saya ini saya orang pemimpin. Kok dia yang apa? Memberikan roh, katanya datang dari roh Tuhan. Tetapi pengalaman ini kita bisa hadapi, kita bisa alami apa yang kita dapati sepanjang tahun yang lalu. Ya. Kita coba lihat bagaimana kita apa? Menyelesaikan mortgage gereja ini, ya. Tanya sana, tanya sini, pergi ke sana, tanya sini, tidak dapat. Tapi Bapak Jenderal sendiri apa? Dipenuhi roh sehingga dia sabar menunggu apa? Di Chase Bank sana. Sehingga memberitahukan kepada Bapak Siahan, dan Bapak Siahan bawakan komite, dan komite mendengarkan semua. Kalau saya rasa itu bukanlah hal-hal yang biasa. Memang sudah capek kita mau coba, karena 2 tahun lagi kalau kita tidak selesaikan ini, kita tahu semua bahwa ada apa? Balloon payment, ada penalti. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa itu tidak kita harus hadapin lagi. Tuhan telah memberikan roh kepada Bapak Jenderal untuk tetap mau menunggu di sana. Apakah saudara dan saya mau mengamenkan Tuhan berikan doa kita bersama pada sabat itu? Kalau saudara mau mengamenkan, mari kita bilang amin, saudara-saudara. Kalau saudara percaya itu, saudara yakinin itu, saya tidak tahu apa problema saudara. Mungkin saudara juga tidak tahu problema saya. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalan saudara dan persoalan saya? Apakah percaya akan firman Tuhan ini, bahwa persoalan itu Tuhan akan selesaikan? Karena dikatakan dalam ayat berikut ini, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok
harus kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Jeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadap mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudara, ayat ini memberikan jaminan kepada kita, dikatakan, tidak usah takut, tinggal berdiri di tempatmu. Kalau terjemahkan ini dalam bahasa kita sekarang ini, kita tidak usah pergi sana kemari, hanya kita apa? Mau bersatu, berkumpul di tempat ini, berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Persoalan apapun itu saudara, Tuhan akan berikan, karena dikatakan Tuhan, bukan kamu yang bertempur, tetapi akulah apa? Yang bertempur untuk kamu. Besok turunlah ke sana. Ini yang kita tunggu-tunggu tuh, saudara-saudara dan saya. Besok itu buat saya dan buat Tuhan mungkin berbeda. Kita sebagai manusia kadang-kadang maunya kita apa? Saat ini, tetapi Tuhan berkata besok. Kita hanya menunggu dan sabar menghadap kepada Tuhan. Besok itu akan datang, di mana Tuhan akan berikan kepada kita masing-masing. Setelah itu ayat 18 dikatakan, lalu bertelutlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saya perhatikan tadi The Blessing. Lagu pertama mereka adalah lagu penyerahan, dan lagu mereka yang kedua adalah pujian pada Tuhan. Tonnya saya perhatikan cukup gairah dan cukup menggembirakan. Demikianlah dalam ayat 25 ini, ayat berapa tadi? 25 ini dikatakan, mereka berkumpul bersama-sama menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan menjawab doa dan saudara dan doa saya, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita panjatkan syukur kepadanya, karena dialah apa? Penolong kita. Saudara dan saya tidak lagi panjang lebar memberikan pelajaran ini. Saya hanya tekankan ayat 12 ini. Kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Persoalan apapun itu, persoalan pribadi, persoalan gereja, persoalan keluarga, secara manusia kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, tetapi bila mana mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan mengajak kita harus datang kepadanya dan mendengar nasihat dari firman Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan berikan sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita. Kiranya firman yang singkat ini, doa Yosafat, menjadi doa kita. Bila mana kita berseru kepadanya, maka Dia akan mendengar doa kita masing-masing. Tuhan memberkati. Inilah menjadi renungan kita pada saat ini. Terima kasih.